Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kotrunada Safa Salsabila dengan NIM 0704202057. Di sini saya akan membahas mengenai puisi dan pantun. Tugas ini diberikan oleh Ibu Junaida untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas materi mengenai puisi dan pantun. Puisi itu apa? Nah, puisi ini merupakan suatu karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa konotatif penuh makna, perbandingan, kata kiasan, perlambangan, sehingga nampak indah didengar dan merdu dilantunkan. Nah, puisi ini juga banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Makna puisi menjadi hal yang penting bagi pembaca. Seindah apapun rangkaian kata yang dibuat oleh seseorang, menjadi tidak berarti makna atau pesan yang disampaikan di dalamnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam puisi itu, yang pertama tadi vokalnya itu dia harus jelas, pengungkapannya harus jelas, seperti huruf A, I, U, E, O-nya harus benar dan benar-benar jelas agar mudah dimengerti. Yang kedua tadi ada ekspresi. Ekspresi ini adalah bentuk pengungkapan yang menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Seperti mimik wajahnya, bentuk perubahan mukanya tuh harus ada, namun harus proporsional sesuai dengan yang ditampilkan. Yang ketiga ada intonasi. Intonasi ini adalah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lembutnya pengucapan suatu kata. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur puisi. Unsur puisi ini ada dua, unsur batin dan unsur fisik. Nah, kita bahas yang unsur batinnya dulu. Unsur batinnya itu dia ada tema atau makna. Yang kedua ada rasa. Yang ketiga ini nada. Nada itu sikap penyair terhadap pembaca. Yang keempat adanya amanat. Baru unsur-unsur fisik. Unsur fisik itu adanya perwajahan atau tipografi. Yang kedua itu diksi. Diksi ialah pemilihan kata. Yang ketiga itu imaji. Imaji adalah kata yang mengungkapkan pengawalan indrawi. Baru yang keempat ada kata konkret. Kata konkret ini merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indera. Baru yang kelima menggunakan bahasa figuratif atau bahasa berkias yang dapat menimbulkan efek tertentu. Baru ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu terbagi menjadi tiga, adanya puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Nah, kita bahas ciri-ciri puisi lama dulu ya. Yang pertama itu dia merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya. Jadi nama pengarangnya tidak diketahui. Baru yang kedua disampaikan lewat mulut ke mulut. Jadi dia merupakan sastra lisan. Baru yang ketiga sangat terikat oleh aturan-aturan seperti baris tiap baitnya, jumlah suku kata maupun rima. Baru puisi baru. Puisi baru itu ciri-cirinya yang pertama bentuknya rapi, simetris. Baru yang kedua mempunyai persajakan akhir yang teratur, sajaknya dia teratur. Baru yang ketiga banyak mempergunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lainnya. Baru yang keempat, sebagian besar puisi 4 seuntai. Baru yang kelima, tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Yang keenam, tiap gatranya terdiri atas 2 kata, sebagian besar 4-5 suku kata. Baru yang terakhir tuh ciri-ciri puisi kontemporer. Puisi kontemporer ini yang pertama itu ciri-cirinya adalah
Unsur bunyi ini maksudnya dia memperhatikan penggunaan rima dan repetisi. Baru yang kedua, tipografi. Tipografi maksudnya yaitu penyusunan bait dan cara penulisan huruf yang sesuai dan mempunyai makna. Yang ketiga itu enjambemen. Enjambemen ini merupakan pemotongan frase yang diletakkan di awal. Baru yang keempat itu ada prodi dan unsur kelakaran pada puisi embling. Nah, baru kita masuk jenis puisi. Jenis puisi yang pertama itu ada puisi lama. Puisi lama dia ada mantra. Mantra itu maksudnya ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Baru yang kedua ada pantun. Pantun dia bercirikan dia ada sajaknya A B. Tiap baitnya terdiri 4 baris. Tiap barisnya terdiri 8 sampai 12 suku kata. 2 baris awalnya itu bagian sampiran dan 2 baris berikutnya sebagai isi. Baru yang ketiga ada karmina. Karmina ini adalah pantun kilat seperti pantun tetapi pendek. Dia versi pendeknya dari pantun. Baru yang keempat ada seloka. Seloka ini pantun berkait. Baru yang kelima ini ada gurindam. Gurindam ini seperti puisi yang berdirikan tiap bait 2 baris bersajak A. Dia sajaknya sama, memiliki akhiran yang sama dan berisi nasihat. Baru yang keenam ini syair. Syair ini puisi yang bersumber dari Arab dengan ciri tiap baitnya terdiri 4 baris bersajak AA dan berisi nasihat atau cerita. Baru yang ketujuh ada talibun. Talibun ini pantun genap yang tiap baitnya terdiri 6, 8 ataupun 10 baris. Baru jenis puisi baru. Yang pertama ada balada, himne, ode, epigram, romance, elegi, dan satir. Balada ini seperti puisi berisi kisah atau cerita. Baru himne ini seperti pujaan untuk Tuhan, tanah air, dan pahlawan. Baru ode ini puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Dan epigram ini adalah puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup. Dan romance ini puisi yang luapan perasaan, cinta kasih, seperti itu. Baru tadi ada elegi itu puisi berisi tatapan tangis, berisi kesedihan. Baru satir ini puisi yang berisi sindiran atau kritikan. Baru ada jenis puisi kontemporer. Kontemporer ini pertama ada jenisnya ada puisi mantra, puisi embling, dan puisi konkret. Kita bahas dulu puisi mantra. Puisi mantra ini adalah puisi yang dijadikan dengan sifat-sifat mantra. Puisi yang didedikasikan untuk dimengerti, tapi untuk menimbulkan akibat tertentu. Baru puisi embling. Puisi embling ini adalah puisi yang jauh dengan aturan baku. Baru yang ketiga itu puisi konkret. Konkret itu adalah puisi yang dalam penyajiannya lebih mengutamakan menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang yang diwujudkan dengan benda sebagai ekspresi sang pengarang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara. Kata pantun berasal dari kata petuntun yang berarti penuntun. Nah, pantun terdiri dari atas 4 larik. Tiap lariknya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata bersajak akhir AB atau AAA.
Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan, tapi sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. Ciri lain dari sebuah pantun yaitu dia tidak memberi nama penggubahnya. Hal ini dikarenakan penyebaran pantun yang dilakukan secara lisan. Pantun memiliki peran sebagai alat pemelihara bahasa, sebagai penjaga fungsi kata, dan kemampuan menjaga alur berpikir. Struktur pantun. Pantun memiliki sampiran dan isi. Sampirannya itu berfungsi menyiapkan rima dan irama yang membantu pendengar memahami isi pantun. Pada umumnya, sampiran tidak memiliki hubungan dengan isi, tetapi terkadang sampiran dapat memberi bayangan terhadap pantun. Isi ini merupakan bagian inti pantun yang berisi maksud atau pikiran pembuat pantun. Baru jenis-jenis pantun. Jenis pantun ini ada banyak. Yang pertama itu ada pantun adat, pantun agama, pantun budi, pantun jenaka, pantun kepahlawanan, pantun percintaan, pantun peribahasa, pantun perpisahan, dan pantun teka-teki. Nah, saya akan memberikan contoh dari pantun teka-teki. Misalnya seperti tugal padi jangan bertabu, kunyu kebur siapa galinya, kalau tuan cerdik sungguh, langit tergantung mana talinya. Baru saya memberikan contoh puisi, pantun peribahasa. Pucuk pau delima batu, anak sembilang di tapak tangan, biar jauh di negeri satu, hilang di mata di hati jangan. Demikian hasil materi yang saya bawakan. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat Anda pahami dan mudah dimengerti. Bila ada salah kata saya dalam pengucapan, saya minta maaf. Karena di sini saya juga masih belajar. Dan terima kasih kepada Ibu Junaida yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video materi ini. Demikianlah hasil materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saya memberikan contoh puisi, pantun peribahasa. Pucuk pau delima batu, anak sembilang di tapak tangan, biar jauh di negeri satu, hilang di mata di hati jangan. Demikian hasil materi yang saya bawakan. Semoga materi yang saya bawakan ini dapat Anda pahami dan mudah dimengerti. Bila ada salah kata saya dalam pengucapan, saya minta maaf. Karena di sini saya juga masih belajar. Dan terima kasih kepada Ibu Junaida yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video materi ini. Demikianlah hasil materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum